Hey yo, what's up? Oke kan cuy, balik lagi sama gue Makil kan. Nah jadi di video kali ini kita pengen modif tipis lagi si Zeri nih, si ZX25R. Jadi begini cuy, kita itu pengen fokus ke yang ini nih. Nah nih, pengen fokus ke motor ini si Beat Kabur ya kan cuy. Emang dari kemarin kita lagi planning juga buat banyakin project di sini. Cuma ya kan, nah dari kemarin tuh gue kadang suka keluar juga pakai si Zeri nih cuy ya kan. Kadang kayak kemarin tuh ke kampus beberapa kali juga gue pakai ini, terus bolak-balik ke bengkel gue juga pakai ini, dan kalau main, kalau cabut gitu juga pakai ini nih, lebih sering ini malah sekarang. Nah makanya karena dari kemarin tuh gue keluar pakai si Zeri ini, cuma menurut gue ada yang kurang nih cuy ya kan, yaitu di area, langsung aja nih, nah ini dia nih, di area underbone atau footstep ya kan. Nah sebelumnya kan kalau si ZX itu kan emang kurangnya tuh di ban belakang ya kan, karena tuh ban belakang kecil banget, tapi sekarang udah di upgrade nih pakai ban yang lebih besar 180/55, jadi lebih berisi lagi di bagian belakang, udah mantep. Cuma posisi ridingnya nih cuy, nah kemarin kan gue udah modif nih udah diturunin nih di jadi style ogah jinjit ya kan, jadi enak banget, baunya tuh makin berisi dan makin rapat lagi. Cuma ini nih di area kakinya itu bener-bener flat banget cuy, parah. Kayak apa ya, kayak naik motor, hampir kayak naik motor matic cok. Di kakinya tuh cuma set udah gitu, nggak ada racing look kayak banget. Makanya gue pengen ganti nih di area footstep, atau biasanya nih kalau anak motor nih ya kan sebutnya tuh underbone ya kan. Nah jadi ini emang pendek banget cuy, dari sini ke sini tuh tipis banget ya, nggak begitu jauh. Makanya nanti mau kita ganti ke yang lebih panjang lagi nih, segini nih, biar posisi ridingnya tuh semakin racing look banget dan makin enak lagi nih cuy, berhubung stang depannya tuh udah dipendekin. Kalau buat nyaman sih, kalau buat jarak jauh ya, misal touring dan lain-lain tuh kayak gini. Cuma looknya itu loh ya kan, motor udah gahar ya kan, udah hitam-hitam semua, terus habis itu suara juga udah padat. Cuma masa posisi ridingnya tuh biasa banget gitu ya. Makanya gue pengen ganti nih ke footstep underbone dari WRT. Jadi sebelumnya gue udah ngelis dan udah ngeliat yang bagus dan yang menarik tuh menurut gue itu dia nyanyi si WRT. Sebenarnya banyak sih ya, macam-macam, ada Kenmoto, terus ada Katsumoto, terus habis itu ada Bipro ya kan, banyak banget tuh sebenarnya. Cuma yang bagus menurut gue itu WRT. Emang WRT mah part-part moge cuy ya, dia udah banyak banget ngeluarin part. Terus habis itu juga dia tuh ntar ada kotakannya, itu bisa diganti-ganti cuy sesuai kebutuhan kita, pengen warna biru, warna hitam, merah dan lain-lain tuh, makanya bisa diganti. Kalau misalnya Bipro, Katsumoto dan lain-lain tuh cuma satu warna hitam doang aja. Makanya kayak menurut gua kalau misalnya nanti gua mau ngubah konsep takutnya nggak masuk, nah mendingan pakai si WR3 aja gitu cuy. Jadi siang ini nih gue pengen langsung aja cus buat OTW nih, kita mau ke bengkel di daerah utara lagi mungkin ya, soalnya di daerah selatan gitu gak ada cuy yang jual bengkel-bengkel part moge gitu ya kan, harus di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu-gitu. Makanya nanti kita agak sedikit perjalanan lumayan jauh nih kan, pakai si dari siang-siang gini cuy. Waduh, itu cukup layangan koang itu Roman deh, nyangkut tiang listrik. Diambil udah tepok ya gitu. Karena enak sih ya pakai ini, pakai footstep ini, karena dia kalau lagi mundurin motor dan lain-lain tuh enaknya ini nih, set bisa ditekuk. Ini nih yang paling utamanya sih ya. Kalau misalnya kenapa juga dia bisa ngelipet ke atas dan bisa ditekuk juga. Cuma posisi ridingnya itu sama looknya itu kurang banget sih menurut gua, karena di area footstep underbone ini yang paling kelihatan juga dari samping kalau di area motor cuy ya kan, selain dari body dan velg. Budget belajar yang mau kita ganti adalah ini area underbone cuy. Let's go, kita mau pasang dan kita mau cus OTW cuy. Ya jadi sekarang gua udah sampai nih di tempatnya di ARC Speed Shop ya kan, dan ini dia nih motor gue udah dimasukin ke dalam sini nih cuy. Nah jadi, dan yang pertama kali mau dipasang itu adalah di bagian sebelah kanan dulu nih, soalnya yang di kanan tuh agak ribet, dia ada rem dan ada switchnya. Terus habis itu nih dia nih si WR3 nya ya kan, kayak gini nih dia footstepnya. Nah jadi ntar di sini nih dia bisa diatur nih, mau di ini kan ada 4 lubang nih ya kan, bisa diatur di area sini atau sini kayak gitu. Cuma yang paling jauh di area sini nih, pojok belakang. Terus dia bentuknya V gini, dan nih dia juga udah dapet ininya nih cuy, tuh bracket dari yang buat si quick shift-nya. Ini juga dapet telang rem gitu. Jadi kayak gini, sekarang lagi proses pemasangannya cuy. Baik, jadi sekarang malam-malam nih, gara-gara kemarin gue tuh mau nyobain underbone itu, wah gokil, macet cok. Jadi
Ini kayak gini, dan kita mau langsung aja nyobain buat posisi ridingnya. Wih, ini enak banget nih. Sekarang gue riding udah pakai, kalau riding malam pakai inian lampu D2, enak banget. Nah, jadi pertama kali gue naik tuh ininya bener-bener tinggi banget nih. Settingan yang di masih agak bawah sih ya. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Cuma menurut gue ini juga udah lumayan tinggi. Dan let's go, saatnya kita cobain. Dan pertama kalinya gue nyobain ini tuh, wih, atas ada kereta, keren. Dia emang posisi ridingnya tuh bener-bener tinggi banget sih ya cuy ya. Posisi ridingnya tuh tinggi. Oh ya, by the way, sekarang nih jam 4 subuh. Emang hobinya gue keluar tuh jam segini cuy. Enak banget, masih sepi, kagak ada orang. Kalau kemarin gue balik, buset dah, padet banget, padet cok. Dan yang paling enak tuh ini, shiftingnya. Jadi buat shiftingnya itu bener-bener apa ya, lebih singkat lagi cuy dibandingkan sebelumnya. Jadi buat perpindahan giginya tuh makin enak lagi cok, makin cepet. Kayak dia tuh gini nih, set. Nah ya kan, enak. Cuma sih ya, ini menurut gua dia emang posisi ridingnya tuh udah enak banget, udah racing look banget. Ini emang kalau buat di jalanan ngebut kayak gini nih, kelebihannya nih, kita bahas kelebihannya dulu ya. Ini emang enak banget, posisi ridingnya tuh pas banget cuy. Ketika lagi ngerem, gua ngerem pakai rem belakang tuh jauh lebih responsif lagi cuy dibandingkan sebelumnya. Kayak nih, gua ngerem gini nih, tuh ya kan, wah motor langsung mau berhenti gitu dong. Nih coba lagi, tuh ya kan. Rem belakangnya lebih pakem dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan gue udah nginjek ya, cuma rasanya tuh belum ngerem gitu. Kalau sekarang nih udah jauh lebih responsif lagi dibandingkan sebelumnya. Terus habis itu buat shiftingnya juga jauh lebih enak lagi cuy. Nih tuh ya kan, wah cepet banget. Shifting up-nya juga enak. Terus downshiftnya juga tuh lebih apa ya, lebih gigit gitu. Top enak banget. Enak. Terus juga yang pasti nih dari look dari kameranya sih ya. Jadi sekarang nih udah lumayan agak tinggi gara-gara emang gue posisi ridingnya ini kayak jongkok cuy di motor ya. Soalnya udah pakai underbone full step ini, jadi sedikit agak jongkok, dan gue itu lumayan agak tinggi dibandingkan sebelumnya tuh kayak rendah banget ya kan. Nih lumayan tinggi banget, enak lah, feel-nya itu mau look banget. Ini kalau buat touring ya kan, perjalanan jarak jauh, gue lebih suka gini sih ya. Asalkan jangan macet. Kalau macet tuh wah KO dah cuy. Betul banget, pegel gue udah ngerasain kemarin pas balik. Jadi kemarin tuh balik gue jam-jam nanggung ya kan, jam 4 gitu OTW balik. Wah sampai rumah jam 6 cowok, 2 jam gue ya kan, dari daerah Cempaka Putih tuh, dari ARC kemarin sampai rumah. Gokil emang, gara-gara emang macet banget, pegel banget dah. Cuma kalau buat jalanan kayak gini nih, wah ini pol sih, posisi ridingnya tuh posisi riding moge banget dah. Downshiftnya juga. Oh yang gue rasain agak kurang sih, oh ya dia juga kelebihannya bisa di adjust juga nih buat di ukurannya mau seberapa tinggi atau seberapa rendah. Cuma menurut gue nih kekurangannya dia ini sih, apa namanya, lumayan sakit juga nih ketika lagi up. Soalnya dia itu bahannya kan bukan karet ya, jadi ketika lagi di up gini tuh rasanya kayak berasa banget jempol kakinya. Lebih tinggi lagi, wah lebih enak banget dah kalau buat dipakai buat ngebut-ngebut nih. Suara shiftingnya itu loh lebih, kalau misal lagi RPM lagi nggak tinggi ya, dia itu suaranya berasa banget kletak.
Ya oke cuy, jadi sekarang gue udah sampai rumah lagi ya kan. Tadi pagi udah ngetes ride ya kan cuy. Gimana nih hasilnya menggunakan footstep dari WR3 nih cuy. Nah dia nih boxnya yang lama, jadi di dalam boxnya nggak dapat apa-apa sih ya. Ini yang part oriannya dimasukin di sini, jadi kayak gini boxnya. Dan di dalamnya tuh cuma dapat stiker dari si WR3 aja. Udah sisanya nggak dapat apa-apa lagi. Ini dia nih looknya ketika udah dipasangin footstep underbone dari WR3 yoi. Jadi makin gahar lagi kan. Sebelumnya di area situ tuh ada warna silver dan sekarang warna hitam nih tipis-tipis ya. Semoga aja kedepannya bisa merembet jadi WR3 lagi nih di part-part lain ya kan cuy. Looknya nih kalau dari samping sini nih, ya kalau dari area sini emang bener-bener gokil ya, cakep banget tuh. Gue demen banget ngeliatnya kan, bener-bener full hitam sama lebih racing look lagi ya kan dibandingkan sebelumnya. Terus juga seperti yang tadi udah gue bilang di motovlog itu, kalau buat cornering jadi nggak gasruk karena emang sebelumnya itu kan area sini nih dia ke bawah banget ya. Kalau buat mereng-mereng yang sampai mereng banget pokoknya itu bisa gasruk tuh. Nah kalau sekarang udah gak gasruk ke kanan dan ke kiri nih cuy. Dan look-lookan yang sebelah kanan nih kayak gini cakep banget ya cuy ya. Manis jadi warna hitam-hitam gini nih, ada paduan warna biru karena nanti adalah beberapa part di motor gue ini yang warna biru-biru juga, makanya kira-kira yang cocok nih warnanya biru juga deh biar pas. Terus habis itu di area satu lagi sininya juga kayak gini nih. Aduh panas banget cok. Dulu kalau sendal dulu bah bener-bener manis banget ya. Kan di sini gue pasangin baut titanium nih. Nah kalau misalnya si ZX itu full titanium, buat kalian gimana nih kalau ZX full titanium? Apakah cakep? Apakah gimana ya? Soalnya emang ada sih beberapa murmur atau baut-baut buat si ZX itu yang dipakein titanium ya kan cuy. Nih contohnya kayak yang di sini nih ada yang jual titaniumnya. Nah tapi kalau misalnya kita bener-bener lin semua itu pakai titanium gimana? Apakah makin cakep? Apa agak gimana gitu? Cuma kayaknya cakep juga ya. Soalnya sini udah kepasang dua gini, kalau full kayaknya jadi makin manis gitu. Terus juga ini balik lagi nih kayak gini. Terus juga dia di sini nih ada tambahan ini nih. Nah ini nih tambahan buat si giginya lah, bentukannya kayak gini V, dan ininya nih. Nah yang gue demen dari WR3 itu dia itu ininya bisa diganti-ganti cuy, bisa sesuai dengan warna kalian. Misal kaliannya warna biru nih, tiba-tiba aduh kurang cocok nih, birunya kurang mengkilap atau birunya agak gimana, itu kalian bisa beli gininya doang, nggak perlu harus beli se-underbone-nya. Jadi ininya dijual terpisah harganya 150.000 apa, bisa jadi warna gold, warna lain-lain, hitam juga ada. Misal ntar nih kalau gue kurang masuk ya sama konsep gue bisa beliin ini yang warna hitam. Nah gue sukanya gitu. Terus habis itu di sini dia ada 4 settingan. Bisa ini kan gue di pojok kanan bawah, bisa di pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah. Jadi ada 4 lubang dan ini gue lagi nyoba settingan yang di sini. Dan ntar bisa dirubah ke sini, di sini, di sini. Nah itu tuh yang gue suka dari WR3 karena dia tuh bisa di adjust ya kan, ketinggiannya tuh mau seberapa. Ini enak banget sih buat dudukan ininya juga pas banget. Jadi lebih kaku, jadi lebih racing look lagi. Terus ini nih shiftingnya juga makin enak lagi cuy, ya kan. Nah cuma di sini doang nih agak keras, walaupun ternyata ini bahannya yang gue lihat juga karet. Cuma ntar lebih enak lagi kalau dipakein busa hand grip kayak gini nih. Nih kayak gini busa buat di pedal pasangin aja sini biar makin enak lagi gitu. Terus habis itu sih buat di area kiri kayak gini kurang lebih cakep banget ya. Noh bentukannya, looknya juga manis banget brodi ketika udah dipasangin dari WR3 ini. Gue demen banget lah gue, gokil hasilnya. Terus ini dia. Nah yang di area sebelah kanan juga manis banget ya. Oh ya buat selang rem nih, biasanya kan ada yang bilang juga selang remnya itu nggak PNP. Nah ternyata ini PNP juga masuk nih ke sini kayak gitu. Jadi pas, nggak perlu ada yang dirubah lagi. Terus yang ke belakangnya juga nih walaupun agak nekuk di sini tapi katanya juga wajar gitu. Dan di sini itu gua nggak pakai switch remnya itu gua umpetin di sini. Jadi rem ya udahlah cukup lah dari sini aja, nggak perlu yang dari bawah situ gitu. Hasilnya mantep banget, gue suka banget, gokil. Jadi ini dia nih di proyekan tipis gue si ZX ini ya, budget pelajar lah yang penting, karena emang ini menurut gue buat kalian yang punya ZX juga atau yang punya motor fairing ya kan, itu wajib banget kalian bisa ikutin konsep gue aja tuh. Kayak pertama-tama ganti ini nih yang low budget, terus habis itu ganti yang lain nih kan, karbon tipis, nggak perlu yang banyak-banyak, dan underbone biar posisi ridingnya itu bener-bener mau geluk banget lah, sama lebih enak lagi. Kayak gitu, jadi lebih manis lagi sama lebih ngebentuk lagi ya kan ketika naik pakai si footstep underbone ini. Dibandingkan sebelumnya itu kan kaku banget ya, kayak dibandingkan sebelumnya itu lurus banget gitu kan, naik motor matic ya. Jadi kayak lu motor udah cakep nih kan, gede, suara udah gahar, cuma posisi ridingnya tuh kayak agak kuring gitu, makanya dipakein underbone biar manis cok. Gue suka banget dan demen banget sama hasilnya. Yaudah sip, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian enjoy, semoga kalian suka, semoga jadi inspirasi juga buat kalian yang pengen ganti underbone juga nih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah.